Ini otak pemerintah ini cedera ACL nih Bang, udah parah sudah cedera otaknya nih Bang. Bahwasanya pada akhirnya karena program ini tidak direncanakan dengan baik, pada akhirnya akan membuka ruang-ruang korupsi kepada oknum-oknumnya, ya pada akhirnya menjadi ruang korupsi yang dilegalkan Bang. Memiliki dapur MBG itu harus punya modal 1 sampai dengan 1,5 miliar rupiah Bang. Dari mana kaum rakyat miskin itu bisa memiliki dapur MBG? Dan kemudian kita melihat tidak satupun dapur MBG terkhusus di Kota Medan itu yang mengambil langsung bahan-bahan dapurnya itu dari masyarakat atau petani atau pelaku UMKM Bang. Ya Presiden jangan ajari masyarakatnya main tembak-tembakan dong. Gitu ya. Jangan ajarin masyarakatnya main tembak-tembakan. Bang, itu manajer Koperasi Merah Putih itu harusnya diberikan ilmu manajemen keuangan, ilmu marketing. Bukan diajarin nembak Bang. Kalau kita bilang ini otak pemerintah ini cedera ACL nih Bang, udah parah sudah cedera otaknya nih Bang. Bagian yang paling besar itu diberikan kepada partai kacang hijau. Kan partai coklatnya kan akan coba gangguin nih Bang. Ya, kami juga butuh hidup. Ini ketujuan kali ini bisa. Ya, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi Kota Medan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang muda, tampan dan berwibawa dengan Bung Damses Sianturi. Oke, seperti kata pepatah mengatakan, pepatah baru yang muda lah yang berbahaya. Selamat datang Bung. Siap. Boleh perkenalkan dengan jelas biar pemirsa tahu? Perkenalkan, saya Damses Sianturi dari Ketua DPC Gemini Kota Medan periode 2025-2027. DPC? Gemini Kota Medan. Gemini Kota Medan. Ini teringat Pradi aja terus. Kenapa kita undang Bung Damses di sini? Kita melihat peta perpolitikan ini Bung. Baik itu skala nasional, baik itu untuk Kota Medannya sendiri. Kita melihat Gemini nih termasuk organisasi yang sangat vokal dan mau menyuarakan yang sebagai social control ya. Siap. Kira-kira ketika di jabatan Bung sendiri ini sudah berapa bulan? Sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Apa yang sudah Gemini berikan atau apa yang sudah Gemini lakukan melihat gonjang-ganjing perpolitikan baik itu di nasional, baik itu di Medan ini? Baik, terima kasih Bang. Jadi saya terpilih itu di 2025 di bulan 8. Jadi dalam pidato politik saya sampaikan bahwasanya DPC Gemini Kota Medan itu mengambil sikap sebagai oposan terhadap pemerintah, maupun itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita menegaskan sikap di situ Ya. Terkait dengan bagaimana kondisi politik dan kondisi ekonomi hari ini di pusat maupun di daerah. Kita mengambil sikap dan selalu menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah. Dan baru-baru ini seperti apa yang terjadi, mungkin masih segar dalam ingatan Bang, bicara tentang kondisi bangsa kita hari ini beramai-ramai, Ya. aktivis kelompok mahasiswa itu melakukan aksi unjuk rasa. Ya, kita juga dari Gemini Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kota Medan dan juga di Kodim 0201 Medan. Wah, langsung ya. Baik, Bung, ini kan Bung mengatakan salah satu juga organisasi yang oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah Bung paling vokal menyuarakan MBG, tutup MBG ini. Kenapa pertimbangan Bung menyuruh tutup MBG ini? Baik, terima kasih Bang. Jadi berdasarkan hasil kajian dan konsolidasi bersama teman-teman, dengan diskusi panjang, kita melihat kondisi hari ini, kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi fiskal negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat, kita berkaca pada pemungutan pajak yang diperpanjang berulang kali, yang seharusnya itu pemungutan pajak itu ditutup di bulan 3, kemudian dibuka, diperpanjang sampai dengan bulan 4 akhir, diperpanjang lagi sampai dengan bulan 5 akhir. Ini kan menunjukkan bahwasanya negara ini sedang tidak memiliki uang. Kenapa Prabowo Subianto sebagai presiden tetap mempertahankan programnya makan bergizi gratis, yang kita ketahui bersama bahwasanya makan bergizi gratis ini hampir 1 triliun rupiah menghabiskan anggaran negara untuk menyehatkan kembali ya, kondisi fiskal ini.
harusnya ada kebijakan baru dan harusnya Presiden Prabowo Subianto menurunkan egonya, memberhentikan sementara atau memberhentikan tetap program mercusuar yang menghabiskan begitu banyak anggaran. Kemudian kita melihat juga Bang, tidak ada kebijakan Prabowo ketika dolar itu menguat dan rupiah hampir menyentuh Rp18.000 per dolarnya. Tidak ada kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menekan harga dolar atau menekan nilai dolar. Gitu. Begitu ya. Jadi kalau untuk Medan sendiri, Bung, ini kan kita lihat MBG ini pro dan kontra nih. Pro dan kontra ya kita Bung sendiri menanggapi bahwa ini tidak kontra lah, kita bilang kontra lah terhadap hal ini. Tapi kan dari sudut pandang sebelah juga kita bisa melihat menyatakan bahwasanya MBG ini sangat butuh kepada orang-orang untuk supaya tidak ada perbaikan gizi lah kita bilang ini, supaya daya pikir anak-anak gitu macam ini. Gimana pandangan Bung terhadap itu? Ya benar Bang, jadi begini, kalau kita melihat kemudian ke belakang dan kita mau menyimpulkan ada beberapa program mercusuar Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat. Ini mengacu kepada kebijakan politik sosial. Ya, ini kita melihat program-program sosialis. Tetapi kita melihat per hari ini bahwasanya program-program sosialis yang dicanangkan oleh Prabowo ini tidak dijalankan dengan benar oleh pasukan-pasukannya di bawah. Ya, ini memang program yang bagus, program yang baik, tetapi ada hal-hal yang memang harus disiapkan betul untuk menjalankan program ini. Ya. Jadi kita melihat bahwasanya program ini hari ini ya diambil dan dilakukan ini secara tidak benar, Bang. Walaupun program ini program sosialis yang sangat bagus seharusnya, dan kita mendukung program ini ketika ini dijalankan dengan baik dan benar. Ya. Kenapa kita mendorong agar MBG ini ditutup? Karena kita melihat hari ini kondisi fiskal bangsa ini tidak bagus, Bang. Ya kan? Dolar sedang menguat, daya beli masyarakat sedang melemah. Kenapa Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberhentikan sementara dulu ini program mercusuarnya yang menghabiskan begitu banyak anggaran, dan sudah melihat juga bahwasanya MBG ini sedang banyak permasalahan dalam tata kelolanya, Bang. Itu yang kita ingin sampaikan. Ayo dong Pak Presiden, berhentikanlah, evaluasilah. Ya, untuk sementara mungkin boleh dihentikan untuk memulihkan kesehatan fiskal, Bang. Ya. Setelah fiskalnya bagus, mungkin ke depan itu harus dilakukan evaluasi dalam pengelolaannya, Bang. Begitu. Gitu. Baik, dengan kata lain Bung katakan pengelolaannya tidak baik, berarti peluang korupsinya tinggi di sini. Itu menurut Betul. begitu. Iya, Bang. Jadi ini saya tanggapi ya, Bang. ya, Jadi ketika programnya tidak dipersiapkan dengan benar, ya tidak dipersiapkan dengan baik, maka ini akan melahirkan rente-rente baru, Bang. Ini akan melahirkan dan membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang korupsi, ya. Jadi kita di GMNI Kota Medan mendiskusikan bahwasanya pada akhirnya karena program ini tidak direncanakan dengan baik, pada akhirnya akan membuka ruang-ruang korupsi kepada oknum-oknumnya, ya pada akhirnya menjadi ruang korupsi yang dilegalkan, Bang. begitu. Ya. Menjadi ruang korupsi yang dilegalkan. Tapi kan begini. Untuk MBG ini kan pengelolaannya ini kan banyak dari, kita lihatlah tahu sendiri, baik dari kepolisian, dari Polri ada dapur MBG-nya. Apakah Bung yakin dengan mereka kan penegak hukum nih? Mereka kan tahu ini menjalankan bosannya sudah dengan prosedur hukum. Gimana pandangan Bung situ? Ya, jadi di situ, Bang. Makanya tadi dari awal kita sampaikan bahwasanya dalam program makan bergizi gratis ini perencanaannya tidak matang, Bang. Ya, kalau tadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis ini adalah untuk meningkatkan nilai dan daya beli masyarakat, untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Karena dalam alam berpikirnya ya, Bang, dalam tanda kutip ini alam berpikirnya Prabowo sebagai presiden ya, yang memiliki program makan bergizi gratis ini, bahwasanya dapur MBG ini dikelola oleh masyarakat ya, dan kemudian bahan-bahannya itu memang disuplai oleh UMKM, Bang. Ya. Tetapi pada kenyataannya kita lihat di lokasi dan di lapangan, Bang, pemilik dapur MBG ini tidak satupun itu kaum rakyat miskin, Bang. Karena kita ketahui bahwa MBG ini
Ya, untuk memiliki dapur MBG itu harus punya modal 1 sampai dengan 1,5 miliar rupiah, Bang. Dari mana kaum rakyat miskin itu bisa memiliki dapur MBG? Dan kemudian kita melihat tidak satu pun dapur MBG, terkhusus di Kota Medan, itu yang mengambil langsung bahan-bahan dapurnya itu dari masyarakat atau petani atau pelaku UMKM, Bang. Jadi kan kadang kala, Bang, kalau kita melihat, jadi kita melakukan survei nih, Bang, di lapangan. Ya, kita mengikuti pekerja-pekerja dapur itu, Bang, membeli bahan-bahan pokok itu ke pasar. Bahkan yang mereka beli itu bahan-bahan yang tidak layak konsumsi, Bang. Di situ ya, Kita melihat itu yang terjadi, Bang. banyak yang keracunan. Banyak yang keracunan. Jadi pada akhirnya kan tidak mendongkrak perekonomian masyarakat, Bang. Benar. Hanya menguntungkan segelintir pihak. Ya. Kayak gitu, Bang. Baik, Bung, waktu itu kan Gemeni DPC Gemeni Kota Medan ini kan hadir pada waktu aksi. Betul. Apa yang menjadi bagian dari isu atau yang bagian dari yang kalian suarakan? Baik. Jadi, Bang, pada saat kita melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Medan dan di Kodim 0201 Medan Nanti itu, dulu DPRD Kota Medan dulu. di DPRD Kota Medan kita memiliki 11 tuntutan, Pak. Iya. Nah, 11 tuntutan itu yang paling saya ingat sampai hari ini, Bang. Itu yang pertama adalah stop militerisasi, kemudian hentikan program MBG, hentikan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan sekolah rakyat. Kenapa ini yang paling saya ingat, Bang? Karena kita melihat bahwasanya pada akhirnya sekolah rakyat itu ya konsepnya sama dengan sekolah negeri, Bang. Ya, kenapa kemudian harus dibangun sekolah rakyat? Kenapa anggaran untuk sekolah rakyat ini tidak dialihkan untuk sekolah negeri, kemudian ditambah dan dinaikkan ini gaji-gaji guru, Bang, agar kualitas ya pengajar itu dan semangat pengajar itu atau tenaga-tenaga pengajar ini meningkat, Bang. Ya, kenapa harus ada sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis yang anggarannya luar biasa, Cukup fantastis ya. cukup fantastis, tapi dalam pengelolaannya ugal-ugalan, Bang. Oke, Bung, ini melihat apakah ini tidak menjadi hutang politik dari presiden kita sendiri? Ini saya melihat dari sudut pandang Bung selaku aktivis nih. Gimana pandangmu itu? Ya, jadi itu yang kita lihat, Bang. Pada akhirnya Presiden hari ini sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara lebih memilih untuk melakukan politik balas budi daripada memikirkan nasib-nasib rakyat, Bang. Ya, kita dari game ini jelas diajarkan bahwasanya tugas kita adalah membebaskan kaum rakyat miskin kota, membebaskan kaum kemarahan, Bang. Itu yang harus kita lakukan. Dan pada hari ini tidak satupun program itu benar-benar menyentuh ya, dan bermanfaat, Bang. Kalau tadi sempat kita bahas program MBG itu bermanfaat. Ya. Kalau tadi pengelolaannya benar dan baik, itu akan bermanfaat, Bang. Tetapi kita bisa melihat ada beberapa dapur, bukan hanya 1, 2, tapi banyak dapur yang bahkan itu bisa menyebabkan keracunan anak-anak, Bang. Begitu. Ini menyebabkan keracunan anak-anak. Dan jelas, Bang, dalam undang-undang kita, dalam konstitusi kita diamanahkan kepada setiap rezim, siapapun itu rezimnya, siapapun itu presidennya, amanatnya dalam undang-undang dasar itu dikatakan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Bang. Ya. Bukan mengenyangkan anak bangsa. Ya. Tapi kan kalau seperti statement atau pidato Pak Presiden sendiri, kalau intinya perut dulu kenyang kan itu udah pidato dulu. Gimana itu kan? Kalau udah kenyang berarti udah bisa lah berpikir tenang gitu. Mungkin itu pola pikirnya. Ya, itu menurut kita, Bang, ya. Menurut kita dalam diskusi dan kajian-kajian yang kita lakukan, ini adalah kegagalan berpikir, Bang. Ya, memang benar ketika anak dalam kondisi lapar, fokusnya akan berkurang. Ya. Dan dia ketika kondisi kenyang, fokusnya akan meningkat. Itu harus kita akui. Bisa jadi juga jadi ngantuk kan gitu. Bisa juga jadi ngantuk, Bang. Iya. Kan? Jadi ada dua tafsir nih, Bang. Iya. Jadi ngantuk nih, Bang. Iya. Tapi kan kemudian kita lihat, Bang, kalau program MBG-nya tidak mempengaruhi pendidikan, ya sah-sah aja, monggo. Tapi pengelolaannya diperbaiki dong, ya. Kan begitu, Bang. Atau ini dong, naikkan dong anggaran untuk pendidikan. Kok kita bisa lihat nih, Bang, ya di daerah bahkan ada sekolah penerima MBG, ya kondisi sekolahnya sudah reok, Bang.
Itu dulu prioritas utama ya. Iya, prioritas utama dong. Iya. Selesaikan fasilitas pendidikannya. Atau pendidikan gratis gitu. Atau pendidikan gratis, Bang. Ya kan? Bangun dong fasilitasnya. Coba kita lihat, Bang, di daerah timur sana, Bang. Ya. Bahkan sekolahnya pun tidak memadai. Ya, bahkan ada satu sekolah ya tidak memiliki komputer, Bang. Bagaimana mungkin bisa memajukan pendidikan? Bagaimana mungkin rezim ini bisa mengemban amanat konstitusi, Bang, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kan miris rasanya, Bang, ketika kita melihat ya, ada anak berumur 10 tahun, ya, usia 10 tahun masih duduk di kelas 3 SD, bunuh diri hanya karena tidak bisa membeli buku dan pulpen untuk kepentingan belajar. Ini miris rasanya. Oke, Bung. Waktu aksi kemarin apa poin-poin dan apa hasil dari seruan aksi kemarin itu? Ada nggak yang dari para demonstran atau aktivis yang menyurang ke DPRD kemarin? Ya, baik. Kalau jadi itu yang menjadi kekecewaan kita sebenarnya, Bang. Kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan itu sudah tepatlah seharusnya di gedung rakyat dan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang kita harusnya secara idealnya mereka adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi sangat kecewa kita rasa karena pada saat kita melakukan unjuk rasa pada saat itu yang hadir dan turun menemui kita adalah Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yaitu Bapak yang dari fraksi PKS, ya, tidak berani untuk menyatakan sikap menutup MBG, Bang. Ya, pada akhirnya kita melihat mereka ini tidak lagi wakil rakyat, Bang. Begitu ya. Tidak lagi menjadi corong dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah ke pusat, Bang. Ya, jadi mungkin, Bang, kita sudah lakukan diskusi juga di Gemeni Kota Medan karena pada hari ini juga kita ketahui bahwasanya para anggota praksi itu takut untuk menyampaikan sikap melawan ataupun menutup MBG atau mengamini tuntutan-tuntutan yang kita bawa, ya, karena tidak ada instruksi partai, Bang. Nah, kemudian hari ini dengan kata lain ada kepentingan elit politik yang di atas mereka ini yang tidak sejalan dengan mereka atau mereka sejalan dengan program pemerintah, itu menurut Bung sendiri. Betul, Bang. Jadi ada kepentingan elit, ya, elit partai mereka mungkin di pusat, ya, yang harus dilindungi sehingga fraksi-fraksi itu di daerah tidak berani untuk menyatakan sikap mendukung aspirasi mahasiswa ataupun pemuda untuk menutup MBG dan menghentikan yang namanya militerisasi, Pak. Jadi kita dari Gemeni Kota Medan, ya, untuk aksi lanjutan ini akan mengganti titik aksi, mungkin titik aksinya akan menjadi yang pertama di Kota Medan, Pak. Baik, oke, Bung. Ini kan saya lihat di media, sosial media juga, bahwasanya Gemeni ini berani aksi di depan kantor Kodim, ya. Betul. Apa menjadi latar belakang dari Gemeni sendiri untuk aksi di sana? Sementara mereka mengatakan bahwa itu tempat yang tidak boleh dilakukan demonstrasi itu. Baik, Bang. Apakah Bung sadar itu atau memang Bung ini memang mau ngegas ini gitu? Baik. Sedari awal kita sadar bahwasanya markas militer dan juga rumah sakit itu tidak bisa dilakukan aksi unjuk rasa, dan dalam peraturan perundang-undangannya disampaikan kita harus berjarak 200 meter, begitu, Bang. Tapi kita mau menunjukkan juga kepada mereka juga pelaku pelanggar hukum, Bang. Lalu kenapa kita sebagai masyarakat harus taat hukum di depan mereka pelanggar hukum? Kenapa Bung katakan mereka pelanggar hukum nih? Menarik nih. Kenapa kita mengatakan mereka menjadi pelaku-pelaku pelanggar hukum? Ya. Kita berapat melihat, ya, kita melihat di lapangan, Bang, bahwasanya hari ini yang katanya militer itu adalah tugasnya adalah daripada pertahanan bangsa ini, ya, tugasnya adalah pertahanan negara. Hari ini mereka tidak lagi bertugas di situ, Bang. Mereka membackup pelaku-pelaku judi online. Mereka menjadi pembackup dari perusahaan-perusahaan. Bung yakin dengan statement itu ya? Kita yakin dengan statement itu, Bang. Kita melihat itu di lapangan. Siap. Terus kita melihat mereka itu membackup perusahaan-perusahaan, menjadi penjaga daripada perusahaan-perusahaan yang kita tahu perusahaan itu bermasalah, membackup mafia-mafia, kemudian melihat
kondisi bangsa kita dan melihat kondisi militer hari ini, Bang, ya. Yang kita melihat mereka itu seakan-akan adalah lembaga yang superioritas, Bang. Ya. Kenapa kita bilang lembaga yang superioritas? Ya. Karena per hari ini, Bang, ya, kita melihat terkhusus di Sumatera Utara, Bang. Itulah yang melatar belakangi kita melakukan aksi unjuk rasa di Kodim 0201 Medan. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum militer, Bang. Begitu. Pembunuhan yang dilakukan oknum militer. Ini kan luar biasa, Bang. Ini tugasnya untuk pertahanan. Kenapa sampai terjadi hal-hal yang seperti ini? Ke masyarakat sipil gitu. Ke masyarakat sipil. Dan itu dilakukan adalah karena militernya menjaga perusahaan, Bang. Agrinas Nusantara Palma, Bang. Sementara dalam peradilan militer atau perang pun tidak, sipil tidak boleh dibunuh kan gitu. Tidak, ada peraturannya itu kan? Ada peraturannya, Bang. Ya. Seharusnya kan kita bingung nih, Bang. Apa sih tugas daripada militer hari ini? Apakah tidak fokus kepada pertahanan negara? Hari ini fokus militer itu, Bang. MBG lah, Bang. MBG, Bang. Operasi Desa Merah Putih. Gitu ya. Ini luar biasa nih, Bang. Baik. Jadi sebenarnya, Bang, ini kita melakukan diskusi beberapa waktu lalu dengan akademisi-akademisi yang kita yakini ya, kompeten dalam mengisi perdiskusian itu. Jadi dari hasil diskusi itu, yang paling kita takuti hari ini adalah bukan militernya diletakkan dalam jabatan-jabatan sipil, tetapi adalah bagaimana masyarakat pada akhirnya terhegemoni dengan militer yang dianggap menjadi superioritas, Bang. Ya. Dan presiden hari ini, pemerintah rezim hari ini, ya, meletakkan militer menduduki jabatan-jabatan sipil bukan karena kompetensi, tetapi karena dianggap memiliki ketegasan dan dianggap mampu, Bang. Dan kita tidak mau hegemoni ini terbangun dalam masyarakat, beranggapan bahwasanya militer itu tegas, militer itu takut. Dan itulah yang sedang diciptakan oleh rezim hari ini, Pak. Oke, Bung. Selain kita membahas MBG, selain kita membahas tadi terkait fungsi militer sendiri, TNI sendiri, ini kan Bung melihat selaku aktivis, saya melihat ini ada kemunduran dari mahasiswa selaku social control. Contoh, naiknya Dexlite, naiknya ini, kan sering terjadi. Saya lihat mungkin mahasiswa aktivis ini kok tidak ada lagi yang kritis terhadap hal ini. Gimana pandangan Bung selaku ketua Gemeni Kota Medan melihat ini? Karena kan sangat melihat, kita lihat ini. Kalau dulunya kita di zaman dulu, yang namanya setiap kebijakan, kita itu aktif mengkritiki. Sementara kampus-kampus sekarang sudah terlena, ditambah lagi sekarang sering terjadi aksi anti-aksi, isu anti-isu. Contoh, hari ini Gemeni Kota Medan aksi di Bundaran. Kemudian muncul lagi di berita hari ini Wapres mengundang ketua-ketua ini gitu. Bukan Gemininya, sorry ya. Bukan. Gimana pandangan Bung sendiri terkait itu, khususnya di Kota Medan? Melihat kampus-kampus, baik itu negeri swasta, dengan kurang kritisnya terhadap kebijakan pemerintah sekarang. Kalau terkait dengan kekurangan dari mahasiswa, Bang. Kenapa mahasiswa-mahasiswa hari ini tidak kritis dengan kondisi bangsa hari ini, yang saya bisa mengatakan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah kenyamanan, Bang. Kenyamanan yang pada akhirnya mahasiswa lupa dengan tugas-tugasnya, Bang. Sebagai fungsi kontrol, fungsi sosial kontrol, mereka lupa bahwasanya mereka itu memiliki fondasi dasar, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Itu yang hari ini mahasiswa lupa. Ya, kita melihat kondisi hari ini, Bang, persentase anak muda yang mendapatkan pendidikan itu 27%. Kemudian kalau kita di Gemeni Kota Medan mendiskusikan, rata-rata daripada anak muda yang mendapatkan pendidikan ini adalah kondisi ekonomi yang mampu. Harusnya kalau sudah kondisi ekonominya mampu, mereka sudah tidak lagi terbebani terkait dengan masalah ekonomi. Maka harusnya mereka turun ke jalan sebagai social control, Pak. Tapi itu yang hari ini kita lihat di kalangan mahasiswa memang turun. Mungkin ada semangat
semangat di masa dan di zaman orang abang dan di zaman kami mungkin berbeda Pak. Kalau semangat di zaman orang abang mungkin didorong oleh semangat 98 yang pada saat itu menghasilkan buahnya adalah reformasi Ya. ya dengan tumbangnya Orde Baru pada saat itu. Di kondisi hari ini mahasiswa sudah nyaman Bang dengan gadget dan lain sebagainya, dan kalau kita melihat kondisi ya Pak, kondisi hari ini mahasiswa justru banyak menjadi aktivis sosial media Pak. Aktivis sosial media. Mereka berkuar-kuar di sosial media, menyampaikan pendapat di sosial media. Nah, kemudian terkait apa yang tadi Abang sampaikan, bagaimana pandangan game ini Kota Medan terkait ketika mahasiswa ataupun masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat, kemudian ada aksi-aksi tandingan mendukung program-program atau menganulir tuntutan daripada mahasiswa. Ini kita ketahui bersama, ini adalah desain, Bang. Ya. Ini tidak bergerak atau ya tidak bergerak dari kesadaran, Bang. Ya. Berbeda dengan mahasiswa, dan inilah kebobrokan daripada rezim ini, Pak. Kalau dulu perlawanannya, Pak, di masa di zamannya Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto untuk menghabisi dan menghentikan jiwa-jiwa kritisnya mahasiswa, itulah melakukan penculikan, diambil satu-satu, aktivis yang tiba-tiba hilang. Hari ini perlawanannya sudah terbuka, Bang. Gitu ya. Rezim ini membuat tandingan. Kita melihat beberapa waktu lalu setelah mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutannya melalui aksi unjuk rasa. Kemudian ada aksi unjuk rasa yang tuntutannya adalah mendukung program MBG. Kita ketahui, Bang, ya. Kita juga melihat dan kita bisa menyimpulkan mungkin tidak memerlukan kemampuan lebih, Bang, untuk menganalisa bahwasanya aksi yang dilakukan ini, aksi tandingan yang dilakukan teman-teman dari masyarakat sipil juga untuk mendukung program MBG adalah aksi yang digerakkan, Bang. Kalau kita bisa melihat aksi yang mendukung MBG ini ya digerakkan oleh mereka-mereka pemilik dapur SPPG, Bang. Begitu ya. Begitu yang kita pandang hari ini, Bang. Baik. Jadi pandangan Abang berarti ada kemunduran dalam sifat kritis mahasiswa sekarang ini gitu. Baik. Bang, ini kan menarik nih, Bang. Sekarang kan TNI perasaan sipil katanya ada caption TNI perasaan sipil begini turun ke dapur, sementara sipil perasaan TNI manajer Koperasi Merah Putih itu. Gimana pandangan Abang sekarang yang dengan perlakuan seperti itu, mereka perasaan TNI dilatih TNI dengan anggaran besar, gimana pandangan Abang? Baik, terima kasih Bang. Ini tadi ini sangat menarik nih pertanyaan Abang nih. Ini yang selalu saya sampaikan nih Bang, saya sama teman-teman, dan selalu saya sampaikan dalam forum diskusi manapun. Pemerintah, ya presiden, jangan ajari masyarakatnya main tembak-tembakan dong. Ya. Gitu ya. Jangan ajarin masyarakatnya main tembak-tembakan. Bang, itu manajer Koperasi Merah Putih itu harusnya diberikan ilmu manajemen keuangan, ilmu marketing. Bukan diajarin nembak, Bang. Bukan disuruh latihan dasar militer, Bang. Dengan alasan supaya disiplin, Bang? Nah, itu tadi saya bilang, Bang, di awal. Hegemoni ini yang harus kita hapuskan. Kalau bicara disiplin, apakah hanya militer yang disiplin? Hegemoni ini yang harus kita hapuskan dalam paradigma berpikir masyarakat, Bang. Bahwasanya tidak hanya militer lah yang bisa melatih kedisiplinan. Tidak hanya militer lah yang memiliki kompetensi dalam melatih kepemimpinan, Bang. Ada lembaga-lembaga sipil. Iya. Dan tidak ada korelasinya manajer Koperasi Merah Putih, latihan dasar militer, Bang. Benar. Ini tidak ada korelasinya. Ini hanya program yang menghabiskan anggaran, Bang. Kita ketahui per orang manajer Koperasi Desa Merah Putih itu dalam latihan dasar militer itu dianggarkan 30 juta rupiah, Bang. Iya. 30 juta rupiah per orang. Per setiap manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dan kita melihat juga, Bang, korban dari latihan dasar militer yang dilakukan itu sudah 5 orang, Bang. Itu harusnya manajer Koperasi Desa Merah Putih itu diajari ilmu marketing. Ya.
Karena dia itu akan ditempatkan di koperasi, Bang. Akan memanajemen koperasi di Samara Putih, bukan memanajemen batalion, Bang. Jadi salah ini, tidak dapat pola berpikirnya ini, Bang. Apa ini ada, kalau kita bilang ini otak pemerintah ini cedera ACL nih, Bang, udah. Parah sudah cedera otaknya ini, Bang. Gitu ya. ACL sudah otaknya ini. Siap. Bang, ini yang menarik, ini isu yang terbaru nih. Isu yang terbaru, kalau Bung ikuti nggak perkembangannya yang terkait jaksa sekarang, Jampitsus nih ditangkap oleh polisi. Ini kan menarik, baru polisi apakah bisa nangkap jaksa kan gitu. Baru kadang KPK menangkap jaksa, jaksa menangkap KPK. Ini kan seperti intip-intipan ini. Gimana pandangan Bung sekarang, yang sekarang Jampitsus loh polisi, Polri sendiri yang menangkap. Wah, gimana pandangan Bung sekarang, isu yang terbaru sekarang? Kalau terkait isu hari ini, mungkin yang baru-baru ini sama-sama masih segar dalam ingatan, segar banget ini. Baru saja terjadi terkait bagaimana ini saling sandera nih kalau kita bilang nih, Bang. Si A nangkap si B nangkap si A. Iya. Nah, ini kan boleh kita lihat inilah kondisi bangsa hari ini dalam proses penegakan hukumnya, Bang. Tidak lagi bicara fungsi hukum yang sebenarnya, tujuan hukum yang sebenarnya. Kalau kita melihat ini dari pandangan Gemini Kota Medan, terkhusus saya sebagai Ketua DPC Gemini Kota Medan memandang bahwasanya ada yang tidak pas, ada lobby, atau ada hal-hal yang memang mungkin dicoklat, yang dulu pada saat pemilu atau pada saat pilkada itu sering kita dengar parcok-parcok. Kemudian kalau sekarang kemudian partai kacang hijau, ya. Kalau dulu cicak buaya istilahnya. Dulu cicak buaya. Nih ada mungkin kalau kita melihat ya, Bang, ya. Kalau kita melihat ada hal-hal yang memang bagi dong, begitu. Parcoknya kasih dong. Parcok hari ini mungkin tidak kebagian nih, Bang, oleh rezim ini. Atau bagiannya dikurangin ini, Bang. Yang hari ini bagian yang paling besar itu diberikan kepada partai kacang hijau. Ya kan partai coklatnya kan akan coba gangguin nih, Bang. Ya, kami juga butuh hidup. Ini tepi jurang kali nih bisa. Bung nih Begitu. bahaya statement. Yakin Bung dengan statement itu ya? Nah, itu yang kita lihat. Kalau dari sudut pandang hukumnya sendiri, Bung, kebetulan Bung kan selaku aktivis, selaku orang hukum juga, melihat ini, apakah saya melihat mosi tidak percaya terhadap antara kejaksaan dengan kepolisian dengan KPK, ataukah karena melihat double kewenangan nih kita menurut nih, jaksanya double kewenangan bisa menyidik ini atau sebaliknya? Gimana pandang Bung sendiri terhadap itu? Terkait bagaimana penegakan hukum hari ini, Iya. dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang kita ketahui bersama, itu kita lihat, Bang, yang berhak untuk menangani khusus tindak pidana korupsi itu ada 3, Bang, setahu saya. Iya. Itu ada KPK, ada Kejaksaan, dan juga ada Polri. Iya. Ya, dalam kasus penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kemudian KPK itu sendiri lahir buah daripada reformasi, ya, yang kemudian dibentuk pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kalau kita track lagi ke belakang, ya, apa yang mendasari KPK ini dibentuk adalah atas ketidakpercayaan pemerintah dan juga masyarakat pada pada masa itu kepada kepolisian dan juga kejaksaan dalam penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi. Nah, kemudian kita melihat setelah berjalannya KPK hari ini, Bang, yang mengisi jabatan-jabatan di KPK itu adalah perwira-perwira kepolisian, Bang. Benar. Dan juga bagian daripada kejaksaan. Ini kan membingungkan nih, Bang. Kalau memang lembaga kepolisiannya tidak dipercaya dalam penegakan hukum, kalau memang kejaksaannya tidak dipercaya dalam penegakan hukum, kenapa oknum-oknumnya kemudian diberi jabatan, Dicaplok atau ditarik? dicaplok, diangkat, menduduki jabatan-jabatan di KPK, Bang. Yang sementara kalaupun dia tidak duduk di KPK ini, dia punya kewenangan dalam menegakkan hukum, terkhusus tindak pidana korupsi, Bang, di lembaganya. Kenapa harus dibentuk di sini?
Berarti kan harusnya ini bisa diberikan kepada masyarakat sipil, Bang. Benar. Diberikan kepada kelompok-kelompok sipil, ya, yang memiliki disiplin ilmu terkait dengan ilmu-ilmu hukum. Ya, kita ketahui bersama hari ini, Bang, bahwasanya dalam penegakan hukum itu tidak lagi mengembalikan supremasi hukum, Bang. Ya, Gitu. sudah memandang siapa di belakang, ini siapa yang disandra, ini kepentingan siapa, ini siapa yang diuntungkan, ini benefitnya apa untuk kita. Itu yang kita lihat, apalagi kalau bicara tentang kasus-kasus besar, Bang. Ya, terkhusus kasus hari ini yang baru-baru saja terjadi, kita melihat Jampitsus itu digeledah di kafe, dari Sentul sampai ke kafenya, itu mendapatkan barang bukti sampai puluhan miliar rupiah Ya. terkait dengan tambang batu bara, Bang. Ini akan kita lihat nih, Bang. Apakah kepolisian berani menetapkan Febri menjadi tersangka? Ataukah hanya akan ada dagelan-dagelan baru lagi ya Bang ya? Atau mungkin akan ada dalil atau ada pengalihan isu-isu baru, Bang, untuk menutupi isu ini. Karena itu yang sering terjadi, Bang, di pemerintahan hari ini. Yang kita lihat kan begini Bang, dengan adanya lembaga yang saling intip-mengintip ini, otomatis lembaga ini akan membuat imunitas sendiri, lembaganya sendiri, membuat undang-undang, oke kami nggak bisa diperiksa ini, kan itu yang sering Betul. terjadi. Oke, terakhir Bung, terakhir ini, dengan permasalahan kompleks ini semua, baik itu MBG, baik itu TNI, koperasi, program-program pemerintah semua ini yang sekarang terjadi, baik itu juga ekonomi yang sekarang lagi nggak baik-baik saja kan itu. Closing statement Bung sendiri dari game ini sendiri, pandangan apakah akan mungkin akan ada aksi yang lebih besar yang seperti isu yang beredar, akan ada reformasi jilid 2 lah apalah, atau itu hanya omon-omon, kita hanya terlena dengan isu anti isu, aksi anti aksi. Gimana pandangan Bung Sino? Baik. Kalau kita melihat kondisi hari ini, Bang, beberapa waktu yang lalu bertepatan di bulan Juni itu terjadi aksi unjuk rasa hampir di setiap daerah. Kemudian ini ada space waktu mungkin di Jakarta sebagai pusat daripada pemerintahan sampai hari ini masih jalan sebenarnya, Bang. Tapi di daerah itu sudah cenderung semangatnya berkurang. Ini kita mungkin terkhusus di Kota Medan kita melihat nih, Pak. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan Prabowo sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai kepala negara. Apakah beliau sebagai presiden akan mengevaluasi dan menerima tuntutan-tuntutan rakyat untuk demi kemajuan bangsa dan negara, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau ini tidak ditanggapi, Bang, terkhusus di kita di GMNI Kota Medan, ini sudah melakukan konsolidasi. Kita tinggal menunggu bagaimana tanggapan rezim hari ini terkait dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Apakah terjadi evaluasi, apakah terjadi pemberhentian, atau terjadi pengurangan ruang kepada militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, itu yang sedang kita tunggu. Dan kita yakin dan percaya bahwasanya ketika ini tidak diterima tuntutan ini, tidak didengarkan oleh presiden hari ini, maka kita akan tetap turun ke jalan, menyampaikan tuntutan itu, menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena jelas kita ditugaskan di game ini adalah untuk membebaskan kaum-kaum marahin. Kita tidak suka ya, kaum-kaum kapitalis itu kembali menguasai bangsa ini, Bang. Kita tidak mau oligarki yang mengendalikan bangsa ini, Bang. Baik, luar biasa sekali Bung. Kita berharap juga game ini tetap menjadi social control, tetap dengan relnya. Siap. Bung, kita berdoa buat game ini Kota Medan biar semakin maju dan semakin kritis, Bung. Siap. Terima kasih waktunya, Bung. Baik, ini istilahnya seperti yang saya katakan di awal, yang muda yang berbahaya. Ini luar biasa, ini Ketua DPC game ini Kota Medan. Baik, yang terakhir, Bung, yel-yel kita seperti yang biasa, jika kita bilang cakap-cakap hukum, cocok kok rasa. Cakap-cakap hukum, cocok Cocok kok rasa.